Assalamualaikum semuanya. Siapa yang masih bilang kalau buat rempeyek itu nggak gampang? Sini aku ajarin buat rempeyek pakai cetakan, dijamin lebih gampang ya teman-teman ya. Hasilnya lebih cakep kayak gini dan cara pembuatannya tuh simple banget. Bisa awet 2 bulan dan bisa dijadiin stok bulan Ramadan nanti ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka rempeyek wajib banget like dan komen. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin kacang tanah kurang lebih 100 gram. Ini kacang tanahnya kalau mau dicuci dulu boleh ya teman-teman ya. Ini kalau kacangnya udah siap, lanjut aja kita potong-potong. Sebenarnya ini bisa dicoper, cuman kalau dicoper ukurannya tidak menentu ya teman-teman ya. Jadi biar ukurannya cakep, aku bakalan potong-potong. Satu kacang ini aku potong bisa jadi 5 teman-teman. Ya emang kecil banget, menyesuaikan nanti bentuk atau detailnya kan agak sedikit rumit. Jadi biar kacangnya tuh bisa menyebar gitu ya teman-teman ya. Ini kita potongannya harus kecil-kecil seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau kacangnya utuh juga boleh sih. Tapi ya gitu, kalau kacangnya utuh-utuh penggunaan kacangnya pasti jauh lebih banyak ya. Kalau teman-teman mau diganti kacang hijau juga boleh, menyesuaikan aja sama topping yang kalian inginkan ya. Di sini kebetulan aku adanya cuma kacang tanah, jadi aku pakai yang ada aja. Ini udah selesai aku potong-potong. Kalau udah selesai dipotong seperti ini, kita lanjut siapin daun jeruknya. Untuk daun jeruknya di sini kurang lebih aku pakai 10 lembar ya, tergantung sama ukuran daun jeruk kalian. Kalau daun jeruk kalian terlalu gede ya bisa dikurangin aja teman-teman, tapi kalau kecil-kecil ditambahin aja ya. Ini tuh penggunaan daun jeruk selain buat aromanya biar nikmat, ini juga aku jadiin hiasan atau toppingnya ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak ada daun jeruknya menurut aku nanti kurang cakep hasilnya. Jadi ini perlu banget ya untuk daun jeruknya dibanyakin sedikit. Ini daun jeruknya udah selesai aku potong-potong. Kalau udah kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin telonan lagi. Aku bakalan siapin bumbu halusnya ya. Di sini untuk bumbu halusnya aku ada 3 siung bawang putih sama 1 butir kemiri. Ini sebelum aku blender, aku bakalan iris tipis-tipis. Fungsinya biar apa? Biar bumbunya tuh bener-bener halus. Sebenarnya kalau kalian orang yang nggak megaran, ini tuh dihalusin pakai ulekan tuh jauh lebih cepet. Cuman nggak tahu kenapa aku lebih suka di blender teman-teman. Tapi ya udahlah ya. Lanjut, kalau udah selesai diiris tipis, kita siapin blender. Seperti biasa aku pakai blender 100 ribuan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau blender 100 ribuan buat masak sehari-hari dan isinya tuh udah ada yang gede sama yang kecil kayak gini, kalian wajib banget cek link produk di deskripsi atau keranjang yang udah aku sematin ya. Untuk air yang kita butuhin kurang lebih 300 gram, cuman aku pakai sedikit aja buat ngehalusin kayak gini ya. Dihalusin sampai bener-bener halus. Kalau udah bener-bener halus, kita lanjut aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung. Ini tepung tapioka ya teman-teman ya. Untuk tepung tapioka yang aku pakai kurang lebih 50 gram aja. Lanjut untuk tepung utamanya yaitu tepung beras putih teman-teman. Ini aku pakai merek Rose Brand, menurut aku harganya murah dan dimana-mana ada ya, daripada kita giling sendiri dan belum tentu hasil atau kualitas tepung berasnya bagus, jadi mending beli aja. Di sini untuk tepung berasnya aku pakai 250 gram. Tepungnya udah selesai ditimbang, lanjut kita kasih perasa. Di sini aku ada 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh Royco. Jangan lupa ditambahin ketumbar bubuk ya. Di sini untuk ketumbar bubuknya aku pakai 1 sendok teh juga. Lanjut, ini kita aduk dulu sampai merata. Kalau udah merata, kita tambahin bahan-bahan yang cair.
Di sini aku udah siapin 1 butir telur, ini langsung aja kita masukin. Telurnya udah masuk, lanjut aku bakalan masukin daun jeruk yang udah kita iris-iris tadi. Kalau teman-teman pengen daun jeruknya merata, mending ditaburin satu persatu kayak kacang ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut kalian nggak masalah, langsung aja dituang kayak gini juga nggak apa-apa. Lanjut, di sini juga aku ada santan instan. Untuk santan instannya aku pakai setengah bungkus atau kurang lebih 3 sendok makan. Aku pakai merek ini karena emang di tempat aku santan kara 1 bungkusnya itu udah 5.000. Komen dong di tempat kalian harganya berapa. Tapi menurut aku kalau pakai santan kara, santannya tuh rasanya lebih keluar gitu loh. Entah itu perasaan aku atau kayak gimana, aku juga nggak paham. Lanjut, santannya masuk, kita masukin juga bumbu yang udah kita haluskan. Ini kita bersihin pakai sisa airnya. Untuk air yang aku pakai di sini kurang lebih 300 ml ya teman-teman ya. Kalau airnya udah ditakar, sebenarnya langsung dimasukin semua juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian takut bergerindil, bisa dimasukin sedikit-sedikit seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Jadi dimasukin sebagian dulu, diaduk, nanti kita masukinnya secara perlahan setelah si adonannya tuh merata dan gak ngegumpal. Pelan-pelan aja teman-teman. Kalau teman-teman takut banget bergerindil, boleh banget ya nanti di akhir ini disaring. Cuman ya gitu, kalau kalian pengen disaring dulu, daun jeruknya dimasukin terakhir banget. Cuman kebetulan karena emang daun jeruknya udah aku masukin di awal, jadi ini gak bisa aku saring ya teman-teman ya. Yang aku bisa ini tuh diaduk sampai si adonannya tuh licin atau mengkilat atau nggak ada gerindilan sama sekali. Ini udah siap, ini adonannya, tinggal diaduk terus aja teman-teman. Tips dari aku, kalau teman-teman pengen daun jeruknya tuh nggak ngumpul di satu rempeyek, kalian tuh masukinya kayak masukin kacang ya teman-teman ya. Jadi masukinya setiap kita mau nyetak itu ditaburin sedikit-sedikit di atasnya, baru kita cetak gitu. Itu tuh dijamin nanti daun jeruknya tuh bakalan merata, nggak seperti yang punya di awal ini ya teman-teman ya. Ini kita panasin dulu cetakan bunga sarojanya atau saroja. Ini di online banyak, nanti aku bakalan kasih link. Ini kita panasin sampai bener-bener panas. Kalau udah bener-bener panas, kita langsung aja siapin si adonan yang udah kita buat tadi. Dipasin lagi mangkoknya kecil ya, biar nanti kita nyetaknya gampang. Ini sebenarnya kita taburin daun jeruknya dulu, baru kita taburin kacang ya teman-teman ya. Cuman karena daun jeruknya udah aku tuang, jadi kita tinggal taburin kacang aja. Dan di sini salahnya, jadi daun jeruknya tuh ngumpul di bunga saroja atau di rempeyek saroja aku yang pertama aja teman-teman. Jadi yang selanjutnya itu menurut aku terlalu sepi karena emang daun jeruknya udah habis di awal. Jadi tips dari aku ditabur-taburin aja ya, biar si daun jeruknya itu merata. Dan di sini aku pas nyetak pertama itu salah banget teman-teman. Cetakan aku tuh masuk ke dalam mangkok karena emang mangkoknya tuh terlalu gede. Jadi saran dari aku, waktu kalian masak bunga rempeyek saroja ini, adonannya tuh dipindah ke dalam mangkok yang lebih kecil gitu, biar nggak kejadian seperti yang punya. Soalnya nyopotinnya agak susah nih, kalian bisa lihat sendiri aku congkel-congkel gitu. Tapi ini untung aja masih bisa ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Sebenarnya nggak ngaruh sih, cuman ya repot aja teman-teman kalau kita harus masak congkel-congkel gitu kan. Jadi tadi itu aku angkat dulu, kita lanjut satu kali lagi ya, kita panasin dulu cetakannya. Setelah itu kita langsung aja masukin cetakannya ke dalam adonan yang udah kita taburin kacang, dan jangan sampai kecelup semua teman-teman ya, pokoknya dikasih jarak sedikit aja. Dan ini lebih gampangnya lagi aku pindah ke dalam mangkok, jadi dia lebih gampang gitu loh teman-teman nyelupinnya. Kita celupin beberapa detik, setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam minyak yang udah kita panasin tadi. Seperti ini aja, terus kita taburin kacang, baru kita taruh cetakannya. Ini tuh gampang banget ya.
Untuk daun jeruknya, kalau kalian pengen ngikutin saran dari aku, ditabur-tabur juga kayak kacangnya ya, biar hasilnya tuh nggak sama kayak aku teman-teman. Di awal aja yang full daun jeruk, di akhir ini tuh udah mulai sepi gitu karena emang udah habis ya daun jeruknya ya. Ini nggak bisa banyak-banyak, kayaknya sih satu wajan ini muat 4, kalau dipaksa 5 seperti yang aku punya. Sisanya tuh bakalan melayat gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri bunga sarojanya udah nggak bulat, dia agak melayat gitu. Untuk apinya di sini aku pakai api sedang aja, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Ini kalian bisa lihat sendiri kalau kebanyakan bunga sarojanya dia tuh bentukannya nggak rata, nggak bagus gitu loh teman-teman. Ada yang nggak bulat gitu karena emang belum kaku, kita udah tambahin yang lain kan, akhirnya dia kayak melayat-melayat gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, untuk rasanya tetap sama. Ini kalau udah kecoklatan kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ingat ya teman-teman ya, apinya jangan terlalu gede biar warna rempeyeknya tuh cakep. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di bagian ujung daun jeruknya tuh banyak banget karena emang di awal itu masih banyak ya daun jeruknya ya, dan yang lain-lain tinggal sedikit-sedikit karena emang habis gitu teman-teman daun jeruknya. Aku bakalan tes Krio ke kalian. Ini tuh tipe rempeyek yang tebel tapi renyah, jadi bukan yang tipis tapi ringkih gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh tebel tapi renyah banget nih, kalian bisa lihat sendiri. Aku cuma pakai satu tangan dia bisa hancur kayak gini, dan rasanya tuh enak pol teman-teman. Menurut aku ini tuh rempeyeknya tuh nggak terlalu berminyak, beda sama rempeyek koin kemarin. Kalau rempeyek koin kemarin tuh kayak berminyak banget kan, tapi kalau ini nggak sama sekali. Kalau kalian penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.